Saya tanya, kenapa kamu selalu ke toko C, tidak pernah ke toko A ataupun ke toko B? Dan dia nanya lagi, kenapa sih Om kok mesti nanya-nanya? Saya mau bicara tentang bahwa di dalam bisnis, apapun yang kita lakukan, itu kita tidak lepas dari pemasaran, dan pada saat kita bicara soal pemasaran, maka kebutuhan konsumen itu menjadi penting sekali. Dan saya akan cerita satu hal adalah tentang keponakan saya. Jadi saya punya keponakan umur 5 tahun, dia sedang pengen tahu, dan kemudian dia semua maunya sendiri. Keponakan ini anak kakak saya perempuan yang bawelnya setengah mati. Suatu hari kakak saya itu bilang kepada saya, "Ponakan kamu tuh aneh. Setiap kali jajan dia maunya beli produk tertentu." Saya bilang, "Nggak aneh. Kenapa? Itu namanya produk loyalty." Tapi kakak saya itu bilang lagi, "Tetapi dia itu kalau beli maunya merek tertentu, itu juga nggak aneh. Itu namanya brand loyalty." Kakak saya bilang, no, dia maunya itu selalu di toko tertentu. Di dekat rumah ada toko A, toko B, toko C, tetapi selalu maunya di toko C. Kalaupun dikasih duit di toko A, toko B, dia simpen duitnya dan dia minta berhenti di toko C. Saya bilang itu juga nggak aneh, itu namanya store loyalty. Tetapi karena kakak saya yang bawel ini, dia selalu bilang bahwa, tolong diteliti. Kenapa kok dia selalu maunya di toko C? Akhirnya memenuhi permintaan tadi, saya pergi ke toko A. Di toko A, saya beli 1 on permen. Di toko B, saya beli 1 on permen. Di toko C, saya beli 1 on permen. Ternyata betul, permennya itu mereknya sama, rasanya sama, harganya sama. Jangan-jangan mungkin ada yang timbangannya berbeda. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah saya timbang permen tadi. Saya timbang agar supaya apa? Agar supaya saya tahu barangkali ada yang lebih banyak dibanding yang lain. Ternyata hasil timbangan saya mengatakan bahwa sama aja. Jadi permennya sama, harganya sama, timbangannya sama. Terus saya berpikir lagi, anak kecil mana tahu soal timbangan. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah saya hitung. Ternyata 1 on tadi isinya 13 dan sama. Artinya apa? Harganya sama. Mereknya sama. Timbangannya sama. Jumlahnya sama. Kenapa si anak tadi selalu maunya ke toko C, bukan ke toko A, toko B? Karena penasaran. Akhirnya saya telepon anaknya. Saya tanya, kamu kenapa sih selalu ke toko C? Terus kemudian anaknya ini malah bertanya balik kepada saya. Kenapa sih Om kok nanya-nanya? Saya tanya, kenapa kamu selalu ke toko C, tidak pernah ke toko A ataupun ke toko B? Dan dia nanya lagi, kenapa sih Om kok mesti nanya-nanya? Akhirnya saya penasaran, kenapa sih kamu selalu ke toko C? Akhirnya si anak tadi menjawab, Om, kalau ke toko C itu selalu ditambahin. Kalau ke toko A itu selalu dikurangin, demikian juga kalau ke toko B. Saya penasaran, pergilah saya kembali ke toko A, ke toko B, dan ke toko C. Apa yang saya lakukan pada saat itu bukan hanya sekedar beli, tetapi saya mengamati secara sangat detail sekali apa yang dilakukan. Dan apa yang terjadi? Di toko A dan toko B, ya permen itu ada semuanya di dalam toples-toples besar. Terus kemudian yang dilakukan penjualnya adalah dia mengambil plastik, ya, diserok pakai serokan, dimasukin, terus kemudian ditimbang. Karena kelebihan, maka dia ambil dan genap 1 on, diikat, diberikan. Apa yang dilakukan oleh toko C? Toko C, penjualnya tahu bahwa yang beli adalah anak-anak. Dia mengambil plastik yang tidak terlalu besar, dia jepit permen secukupnya, dimasukin ke dalam plastik, dan kemudian ditaruh di timbangan. Pada saat ditaruh di timbangan, timbangannya kurang, dia ambil beberapa lagi, dimasukkan, setelah pas, diikat, dan kemudian diberikan kepada anak kecil tadi. Anak kecil tadi membeli, dan dia merasa bahwa pada saat beli, dia ditambahin. Nah, ini yang membedakan kenapa kok orang itu, atau anak kecil tadi, senang pergi ke toko C. Karena toko C memperhatikan betul siapa pasarnya, siapa konsumennya, dan tahu persis apa yang dibutuhkan. Bukan cuma sekedar permen, tetapi juga bagaimana dia merasa bahwa permen yang dibelinya itu ditambahin, bukan dikurangin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau Anda bergerak di bidang pemasaran, maka itu yang sering terjadi. Kenapa kok satu perusahaan
lebih unggul dibanding perusahaan lain karena memperhatikan betul siapa pasarnya dan apa yang dibutuhkan oleh pasarnya. Saya Handoko Nyawargo untuk Digi Maestro.